Saya sekarang seakan-akan masalah WUS ini selesai dengan restrukturisasi. Saya kurang setuju karena begini, ini harus dievaluasi siapa yang membuat kesalahan. Wah, Ya, dicari lagi. back to back. ya harus, karena itu pertanggungjawaban. Saya bekas pejabat, kalau saya pernah bikin salah, saya juga bertanggung jawab. Jadi jangan ada pejabat atau lain lah. Itu kan salah dulu, restrak aja. Berarti artinya orang lain yang kena. Jadi siapa aja yang tanggung jawab Pak Said? Termasuk Jokowi atau gimana? Diperiksa semua. Beginilah. Salahnya di mana? Enggak, ini masalahnya ya. Kalau kita back ke belakang. Andi, bentar ya. Begini ya. Ini kita. Kenapa sih pada saat itu langsung diganti dari Jepang ke China? Kita buka aja. Kenapa terjadi? Kita tidak pernah tahu siapa pimpronya proyek ini. Nggak pernah tahu. Yang kita tahu hanya komitenya dan menteri penanggung jawabnya. Padahal yang menentukan itu adalah Pimpro. Suatu kenaikan harga lebih 10% itu tidak diizinkan kecuali izin dengan pemerintah. Nah ini lebih dari 10% kenaikannya. Artinya ada sesuatu penyebabnya naiknya apa. Nah ini jangan karena naiknya terus langsung ngomong restrak aja utangnya. Enak aja. Siapa tuh sebenarnya ada terjadi sesuatu di situ yang memerlukan rakyat. Jadi benar. Jadikan proyek WUS ini menjadi evaluasi kebijakan publik. Kebijakan publik itu begini. Ini kan bapak-bapak politisi. Kebijakan publik itu baru bagus kalau diawali dengan analisis teknokrasi. Baru masuk analisis birokrasi. Baru keputusan politik. Jangan seperti sekarang. Diawali keputusan politik baru mencari pembenaran birokrasi dan teknokrasi. Nah, itu menurut saya yang harus diubah sekarang. Jadi, udahlah. Jadikan pelajaran ini bahwa gerasa gerusu mengambil keputusan yang menyebabkan kerugian rakyat itu harus diakhiri ke depan. Rakyat nggak dirugikan, keputusan politik yang gerasa gerusu kata Pak Said. Kita melihat gini, oke, saya setuju masalah evaluasi. Iya. Tapi yang gerasa kita gerusu melihat sekarang ya. Ini sudah dinikmati oleh rakyat luar biasa ya. Sekarang sudah mau mencapai 20.000 orang per hari. Nah, dinikmati oleh rakyat tapi merugikan rakyat. Tadi saya potong. Abang mau dipotong, tapi abang motong. Ya kan saya nggak potong. Nanti kita potong terus loh. Saya kan jelaskan ini. Udah bagus kok. Iya. 2023 sampai sekarang sudah mencapai hampir 20.000 per hari. Dengan target 30.000 per hari. Ya sekarang sudah 6.000 sekian lah, 6 juta sekian. Tapi ongkosnya masih disubsidi tahun. sih, Bang. Memang itu kan saya bilang, memang masih bleeding untuk itu. Tapi ini kan jangka panjang, artinya apa? Cina itu sudah setuju dengan catatan ini harus panjang. Artinya sampai Surabaya. Baru itu bisa kelihatan yang dikatakan belum untung. Ya, baru tapi jaminannya APBN kan gitu kemarin. Bukan masalah jaminan APBN, kan tidak bicara APBN. Opung Luhut mengatakan ini tidak dengan APBN. Bagaimana ya artinya ini yang tadi ada negosiasi ulang dengan Cina dan Cina sudah setuju nih 3 bulan lalu. Nah, fungsinya sekarang sebagai operator kereta api ya. Ini juga harus memikirkan langkah-langkah selanjutnya bagaimana untuk bisa memanfaatkan ya dia punya aset-aset itu untuk menunjang. Katakanlah kita tidak hanya berpatokan pada fare box-nya aja berdasarkan tiket. Tidak, bagaimana bisa memikirkan juga katakanlah integrasi tiket misalnya ya. Dari katakanlah kereta api cepat, LRT sampai kereta api bandara. Ada juga misal ada wahana katakanlah di Bandung sebagai tujuan. Itu satu paket yang bisa diperhitungkan oleh KAI ya untuk membuat suatu penambahan dari situ. Yang kedua juga apakah membuat suatu eksklusif bukan Mas Rapid lagi. Khusus untuk KUS ini. Katakan ya tiketnya 250.000. Sedangkan 250.000 tidak cukup, harusnya 500.000. Ya kan? Kalau saya ingat Pak, Bang Apam bilang 1 juta ya per orang. Ya kan? Kata naik jadi 500.000. Apakah itu juga dipikirkan misalnya bahwa ini untuk eksklusif? Tapi kan permasalahan untuk Bandung kan ada beberapa kereta api Parahyangan jadwalnya kan sudah ditutup untuk itu. Ya kan? Nah, ini adalah tugas dari operatornya juga kereta api untuk memikirkan ya bersama-sama juga ya dengan Kementerian Keuangan juga kan
kemudian juga Danantara untuk bisa bagaimana mencari solusi untuk itu. Jadi harus ada kreativitas di situ. Tapi Anda setuju nggak dibilang sama Pak Said tadi bahwa cari siapa yang tanggung jawab? Ya, kalau kita bicara siapa yang cari tanggung jawab, ya itu serahkan ke aparat penegak hukum atau KPK. Kalau ada ya quote unquote ya proses markup dan sebagainya, ya biarkanlah aparat penegak hukum itu melakukan itu. Kalau ada pengaduan, ya kan dari masyarakat tentang masalah itu. Tapi kalau dikatakan itu kita cari-cari lagi, sudahlah. Ini masalahnya ini sudah jadi ini barang, ya kan? Kita memikirkan bagaimana mendapatkan solusi tentang masalah hutang ini. Pak Said masih cari solusi di tengah makin bleeding nih. Saya menyatakan tanggung jawab itu berarti saya tidak menyatakan salah tidak salah. Tapi jelaskan ke publik kenapa terjadi kenaikan. Kenapa bunga tinggi. Itu harus dijelaskan ke publik. Nah, ini kita jadikan pembelajaran semua. Jangan hanya udahlah barangnya udah jadi restrak aja lah. Nggak begitu. Kalau ada kesalahan dibuka belum tentu salah secara hukum. Tapi orang yang ditugaskan melakukan itu laporkanlah. Pernah nggak Pak Luhut melaporkan ke Presiden? Kenapa kenaikan sekian? Gini. Sebentar dulu. Nah, ini yang harus dibuka ini karena tugas rakyat, bukan individu loh. Saya menyebutkan Pak Luhut itu bukan sebagai ini, sebagai Ketua Komite Kereta Api Cepat yang ditugaskan oleh Presiden untuk melakukan 7 hal tersebut. Banyak jabatannya. Nah, bukalah itu yang pernah nggak kapan dilaporkan. Gini. Saya di birokrat lama, jadi semua itu transparan, dibaca. Oh, laporannya tanggal sekian ini laporannya. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Ya. Saya kira begini, bahwa ini kita ditonton mahasiswa loh ini. Sama rakyat dan Indonesia, rakyat Indonesia gitu. Jadi saya berharap Kompas TV ini mencerdaskan juga bahwa di negeri kita ini ada satu badan yang urusannya memeriksa itu. Badan Pemeriksa Keuangan. Mudah sekali loh. Kan Bang Said Didu ini paling sering mengunjungi instansi-instansi ini ya dalam kepentingan tertentu. Ya tinggal berangkat aja ke BPK. Apa sih ceritanya itu? Baru setelah itu kita boleh publish. Kalau katakan ingin bertanya langsung, saya kira kalau ada aksesnya ya silakan. Kan begitu dia. Tetapi kalau masalah kemudian kita bercuriga, janganlah selalu kita kemudian ketika ada kenaikan, saya curiga nih. Ya, bangunannya jangan curiga. Gitu loh, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya kira penting itu. Bentar Pak. Adalah sangat menarik. Saya mengusulkan, saya rakyat, saya disuruh mencari. Pejabat publik yang mencari. Kita semua yang ada di sini. Sebentar, kita yang semua ada di sini ini rakyat loh. Kita semua ada di sini ini rakyat. Masa jadi jangan kita selalu mengklaim bahwa kita rakyat. Sementara orang lain bukan rakyat. Bukan. Kita rakyat semua ini. Bukan. Nah, pejabat yang ditugaskan itulah atau DPR lah menyampaikan. Nah cuma Bang Mardhani. Ya, betul. Kalau begitu ya silakan ke Bang Mardhani. Betul. Saya usulkan. Kita tanya Bang Mardhani. Bagaimana sebagai partner dari Danantara? Saya usulkan Bang Mardhani duduknya di sebelah sini. Karena statement Bang Mardhani itu dibantah oleh Bang Said Didu. Karena Bang Mardhani dari awal kan bilang ini kan sudah terjadi, kita restrukturisasi ulang. Karena dampaknya akan besar kalau kita. Nah, Bang Said Didu nggak setuju, Bang. Jadi Bang Mardhani yang bagusnya di sini, Bang. Abang satu pemikiran sama kita ini. Siapa yang tanggung jawab, Bang? Waktu itu DPR juga sudah setuju dong ketika PMN dimasukin untuk membiayai kereta cepat. Yang pertama, apresiasi Kompas ini menjadi pembahasan terbuka bagaimana sebuah kebijakan publik itu diambil. Yang kedua, akuntabilitas dan transparansi harus menjadi syarat. Dan dari proses yang ada, Bang Said Didu tentang B2B berubah. Awalnya firm, itu B2B. Itu disampaikan Pak Jokowi bahwa tidak pakai dana APBN. Tapi dalam perjalanan di angka 68 triliun berubah jadi 118 triliun, itu perlu dijelaskan kepada publik apa yang terjadi. Bisa Sebentar Bang. Itu dijelaskan Presiden nggak kepada DPR?
Karena ini tidak... Ini ditonton rakyat nih? Betul. Karena ini keputusannya bukan undang-undang. Kalau undang-undang harus dijelaskan. Dikonsultasikan tidak? Di Komisi 11... Iyalah, kan ada fraksi PKS. Di Komisi 11 ada PKS kan? Saya kebetulan bukan Komisi 11. Iya, tapi kan ada fraksinya. Nanti kita lihat catatannya. Intinya PKS nolak. Kalau IKN kita tolak ya. Bukan, kita nggak bisa ini. Enggak, kalau kan tadi kan dibilang gitu loh. Ketika, balik lagi karena WUS sendiri adalah kebijakan korporasi, kemudian Perpresnya keluar, ketika Perpres sudah keluar, kita tidak punya hak untuk mengevaluasi Perpres. Artinya mengetahui. Kecuali ada judicial review ke Mahkamah Agung. Oke, balik lagi. Sekali lagi, kebijakan publik ini harus transparan, akuntabel, dan tidak bisa Ubed tadi bilang cuma sebatas emosi. Benar, kita bangga. Saya ketemu kok beberapa turis Malaysia ke Indonesia pengen naik WUS gitu loh. Karena di Malaysia tidak ada. Betul itu. Tetapi sebaik apapun niat untuk membuat bangsa itu bangga, hitung-hitungan teknokrasi, hitung-hitungan ekonomi harus dilakukan. Karena kalau itu tidak, maka akan berakibat ini tuh zero sum game. Kalau kita angkat tongkat di bawah, maka yang harusnya buat program pendidikan, buat program akhirnya terjerembab ke situ. Sekali lagi, saya tetap dua. Satu, buka transparan dan akuntabel semua prosesnya, tetapi saya tetap pada posisi pertama. Karena ini sudah jadi, restrukturisasi harus dilakukan. Tidak bisa kita membiarkan ini, karena kalau tidak, kontrak ini akan berakibat panjang kali lebar. Oke, contoh bunga 4,3 kita bisa bilang kok jadikan kayak Jepang loan. Itu bisa turun panjang. Yang tadinya cuma 40 tahun jadikan itu 100 tahun. Sehingga ini menjadi sesuatu yang solutif dan selesai. Gitu. Jadi adanya ini yang disampaikan pemerintah pada saat itu. Belum. Nah, nanti kalau gitu saya harus nanya karena saya tidak di Komisi 2. Jadi dengan adanya proyek dari WUS ini lebih mementingkan aspek politisnya dulu atau bisnisnya dulu? Nanti dijawab Bang, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar.